saja kita ke pembahasan materi kita yaitu usulan kalor. Dimana di sini ibu telah membuat pembelajaran ibu. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah tadi mampu menjelaskan pengertian dari usulan kalor, terus memahami rumus dari perbedaan kalor, terus juga menjelaskan macam-macam perbedaan kalor dan juga mengetahui contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Adapun pengertian dari usulan kalor ini. Nah, sebelumnya apa sih suhu itu? Nah, suhu itu adalah berarti sis yang dimiliki bersama oleh suatu sistem dengan sistem lainnya dalam keadaan seimbang. Dan suhu itu adalah besaran yang menunjukkan standar tertentu. Nah, standar itu digunakan sebagai acuan pada alat ukur suhu dan skala suhu. Dan adapun kalor itu adalah energi dalam bentuk panas yang dapat mengalami perpindahan dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang suhu yang lebih rendah. Langsung saja kita ke rumus perbedaan kalor. Adapun rumus perbedaan kalor itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana Q itu adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda dengan satuan joule. Terus M-nya itu adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor dengan satuannya kilogram. Terus C adalah kalor joule dengan satuannya joule kali kilometer derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuannya derajat Celcius. Langsung saja kita ke macam-macam perbedaan kalor. Nah, adapun macam-macam perbedaan kalor ini terdapat juga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini ada ibu menyediakan video mengenai macam-macam konveksi, macam-macam perbedaan kalor. Pada video kali ini kita secara konduksi. Kali ini kita akan membahas lagi materi fisika kelas 11 yaitu berkaitan dengan suhu dan kalor. Nah, kali ini untuk yang part kelima yaitu berkaitan dengan perbedaan kalor. Dan seperti apa yang disimak penjelasannya berikut ini. Nah, sahabat fisika, kalor itu dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konduksi itu merupakan perbedaan kalor yang memerlukan perantara, namun tidak disertai perbedaan zat perantaranya. Contoh, perbedaan kalor pada lembab yang dipanaskan. Nah, ketika lembab dipanaskan, salah satu ujungnya, maka ujung yang lain juga lama-lama akan ikut panas. Artinya kalor tersebut yang merambat melalui logam. Logam tersebut itu merupakan media perantaranya, tetapi partikel-partikel logamnya akan tidak ikut berbeda. Nah, itu merupakan contoh konduksi. Sedangkan konveksi itu merupakan perbedaan kalor yang memerlukan perantara.
transportasi itu secara produksi daripada akhirnya itu terjadi secara konveksi itu. Nah, Nah, dari video itu apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah Anda lihat tadi mengenai apa itu produksi, konveksi, dan radiasi? Ya. Jadi dari video tadi yang aku terima kasih Ega. Beri aku kepada Ega. Baik, langsung saja kita masuk ke kelompok soal. ada satu logam Nah, aku sudah membuat satu soal mengenai baca kita. Coba silakan siapa yang mau membaca. Silakan sih. Logam yang masanya dua sekarang memiliki kalau jenis 300 kilogram dan sudah dari 20 dari Celsius dan 100 dari derajat Celcius. Jumlah kalori yang dikeluarkan adalah. Baik, langsung saja. Apa yang diketahui di sini? Masanya berapa? 100 kilogram. 100 gram. Terus apa lagi diketahui? C-nya berapa? 100. Terus kilogram 100 derajat. Terus apa yang diketahui lagi? Delta T. Delta T berapa? 80. Jangan 22. Berapa? 100. Berarti 80 derajat Celcius. Dan ditanya apa? Ditanya Q. Nah, kita masuk tadi yang rumus tadi yang ini. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C sama dengan F kali C kali delta T. Nah, siapa di sini yang bisa menjawab? Angkat sendiri. Ya, berubah dulu kilogram. Jadi hasil yang kita dapat itu adalah 8.000 joule. Baiklah, langsung saja kita ke praktikum kita, yaitu mengenai kilokalori. Karena ini menggunakan baiklah di sini langsung saja kita ke praktikum kita, yaitu ibu di sini menggunakan lab, yaitu dari pad. Nah, setelah sudah mengirim ke grup, silakan Anda buka. Nah, di sini juga dalam protokol materinya, di sini bikin kalian kita bagi menjadi dua kelompok. Nah, silakan Anda buka linknya. Ikuti aturan dari LKPD itu. Nah, dari soal itu
Silakan baca, Sri. Baik, silakan Sri baca langkah-langkah dari strategi pikir yang diperlukan KPD. Yang pertama, misalkan bahasa yang diperlukan dan menggunakan itu. Dan dari teknik seperti berkat. Nah, dicatat hasil yang kalian praktikumkan dari terus isi dari tabel yang ada di KPD. Kalau kita yang ke atas, dia akan terjadi.
minyak sebelum dipanasan itu rendah, sedangkan setelah dipanasan dia naik. Kalau air, dia sebelum dipanasan rendah, setelah dipanasan naik. Sebelum